Halo geng, kembali lagi sama gua Awang dan di sini gua akan share ke kalian sebuah film yang menurut gua gila. Iya, keren parah gila untuk plot twistnya. Nah buat kalian yang baru pertama kali nonton film ini, gue jamin kalian nggak bakal percaya sama endingnya. Gak percaya? Ayo kita buktikan. Film ini diawali ketika Ray Monroe, sang suami bersama istrinya Joanne dan anaknya Perry Monroe pergi untuk ke rumah mertuanya. Namun di tengah perjalanan, Ray dan Joanne justru bertengkar kecil karena Ray membawa mobilnya dengan sangat lambat. Di saat itu juga, anaknya Perry mengatakan bahwa ia ingin buang air kecil. Dan karena hal itu, Ray menepi di sebuah rest area. Saat sudah selesai dengan urusan dari rest area dan hendak melanjutkan perjalanan, Perry mengatakan bahwa bedak miliknya hilang. Karena hal itu, Joanne mencari di toilet tempat Perry pipis tadi, dan Ray mencarinya di kursi belakang mobil. Emang nia bocil suka banget yang ngilangin barang-barang gitu ya. Saat Ray sedang fokus mencari bedaknya, tiba-tiba anaknya ini terfokus sama balon yang tersangkut di sebuah bangunan proyek. Dan saat hendak mendekat ke proyek tersebut, datang seekor anjing nih yang menakuti si Perry yang membuatnya nyaris terjatuh. Ayahnya kemudian mencoba menenangkan anaknya sambil mengusir anjing itu dengan melempar sebuah batu. Namun hal itu justru membuat Perry terjatuh dan Ray dengan loncatan Superman-nya pun ikut melompat hendak menolong putrinya. Wah keren nih bapaknya nih. Kemudian Ray pun terbangun dengan kondisi pusing nih, mencerna kejadian yang sedang terjadi nih. Hingga pada akhirnya datanglah Joanne, istri Ray yang menangis, mencoba menyadarkan Ray. Dan saat tersadar, Perry terbangun menangis kesakitan dan tanpa berlama-lama mereka pun bergegas membawa Perry ke sebuah rumah sakit terdekat. Dan saat sudah mulai sampai di rumah sakit nih, ternyata kondisi di sana sangat penuh dan ramai, yang dimana Ray harus mengantri untuk mendaftarkan putrinya itu. Namun istrinya Joanne memaksa agar Ray melakukan sesuatu, hingga pada akhirnya Ray kembali ke meja resepsionis yang sudah mulai sepi, dan kemudian mendaftarkan putrinya untuk mendapatkan pengobatan. Nah, masuklah kita ke sebuah scene yang sudah mulai aneh nih, di mana petugas di sana menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh yang cukup mengganggu. Dan puncak pertanyaannya adalah, petugas di sana menanyakan apakah Perry ingin melakukan donor organ. Wah, gimana nih? Di mana pertanyaan itu tentu saja tidak disetujui oleh Joanne. Lalu datanglah seorang suster yang kemudian mengantarkan Perry bersama Ray dan Joanne untuk menemui dokter. Setelah dokter yang bernama Bertham memeriksa kondisi Perry, dokter itu mengatakan bahwa mungkin saja Perry mengalami cedera serius di bagian kepala dan hendak melakukan proses CT scan. Ray dan Joanne tentu saja setuju akan hal itu, dan kemudian seorang petugas di sana mengantarkan Perry, diikuti juga oleh Ray dan Joanne. Namun petugas mengatakan hanya boleh satu orang yang ikut, dan Ray mengatakan bahwa Joanne lah yang akan mengantar Perry, sedangkan Ray menunggu di lobi rumah sakit. Dan sebelum pergi, Ray memastikan nih kemana arah lift itu pergi nih, dan ternyata lift itu mengarah ke basementnya. Tanpa terasa, ternyata waktu sudah mulai sore nih saat Ray terakhir menunggu. Namun belum ada kabar dari Joanne dan Perry. Karena hal itu, Ray menanyakan kembali kepada seorang petugas di meja resepsionis. Namun, mereka mengatakan bahwa tidak ada data mengenai anaknya, yaitu Perry Monroe. Merasa bingung, Ray kemudian ingin menemui Dr. Bertham. Namun petugas itu mengatakan bahwa Dr. Bertham sudah pulang, dan petugas di sana menyuruh Ray untuk menunggu kembali. Wah, gimana nih? Karena khawatir, Ray kemudian kembali bertanya, namun jawaban sama juga yang ia dapatkan. Dengan terpaksa, Ray menuju tempat para dokter yang didatanginya tadi untuk menanyai keberadaan keluarganya. Salah satu dokter di sana mengatakan bahwa ia sudah bekerja dari pagi dan tidak ada pasien yang bernama Perry Monroe. Wah, kok bisa nih? Merasa ada yang tidak beres, kemudian Ray menanyakan kepada suster yang pertama mengantar Perry nih. Kemudian suster itu mengatakan bahwa yang mendapatkan perawatan adalah Ray karena luka cedera di kepalanya, bukan Perry. Ngerti kan maksudnya? Udah mulai ada yang gak beres nih. Dan kemudian Ray mengamuk karena suster di sana mengatakan hal bohong. Dan merasa ada yang tidak beres dari rumah sakit ini, di mana akibat mengamuk, Ray kemudian diamankan oleh petugas di sana ke sebuah ruangan dan dikunci di sana sambil diberi obat bius. Wah gila, ada yang aneh nih kayaknya dari rumah sakit ini ya. Dengan keadaan pusing, Ray mencari obat untuk menahan efek dari obat biusnya ini cuy. Dan kemudian Ray memecahkan kaca untuk keluar dari ruangan tersebut. Setelah keluar, Ray kemudian kembali mencari keluarganya nih. Hingga kemudian Ray menemukan seorang perawat yang membawa pergi istri dan anaknya nih di saat pertama kali itu ya. Namun anehnya, di sini perawat itu malah memakai pakaian dokter. Wah, kok bisa ya?
Belum terjawab pertanyaannya, Ray ini keburu dikejar oleh petugas keamanan dan langsung pergi melarikan diri. Di saat Ray berhasil melarikan diri, ia melihat sebuah mobil polisi dan langsung menghampirinya. Kemudian ia mengatakan kepada polisi bahwa rumah sakit ini telah menculik anak dan istrinya. Kemudian ia dan para polisi kembali ke rumah sakit untuk melakukan penyelidikan terhadap anak dan istrinya dari Ray. Now we have this man here who says that you all are holding his family. Bersama para polisi, penyelidikan mereka pun berlanjut yang dimana ada keanehan dimana saat mereka ingin menuju ruang CT scan. Dokter mengatakan bahwa ruangan itu berada di lantai 3. Namun Ray menyangkal bahwa ruangan CT scan berada di lantai bawah karena ia melihat anak dan istrinya turun ke bawah menggunakan lift. Namun saat menuju lantai 3, benar di sana terdapat ruangan CT scan Waduh, anehnya makin banyak di kasus-kasusnya Hingga pada akhirnya petugas di sana membawakan berkas pendaftaran yang dimana di sana tertulis nama Ray Monroe, bukan Perry Monroe. Lalu datanglah Dr. Bertham dan ia pun mengatakan bahwa yang mendapatkan perawatan adalah Ray dan tidak pernah ada anaknya ataupun istrinya di rumah sakit. Namun Ray tetap mengatakan bahwa rumah sakit ini telah menipunya. Hingga pada akhirnya salah satu petugas di sana mengusulkan untuk melihat rekaman CCTV di rumah sakit itu. Namun tidak ditemukan rekaman bahwa Ray datang bersama keluarganya. Hingga akhirnya Ray menuju tempat anaknya dan menemukan sel milik Perry di sana. Lalu datanglah dokter yang bernama Teresa. Ia adalah seorang psikiater yang mengatakan bahwa ia akan membantu Ray menemukan keluarganya. Dan saat berkonsultasi dengan Teresa Ray terus mengatakan bahwa rumah sakit ini telah membohonginya, termasuk Teresa yang bekerja sebagai dokter di rumah sakit ini. Kemudian dokter Teresa mengatakan kepada polisi bahwa mungkin ia harus memeriksa tempat kejadian di mana Perry terjatuh. Saat mereka sampai di rest area mereka menelusuri area terjatuhnya Perry dan di sana mereka menemukan sebuah kejanggalan seperti darah yang ditemukan di sana terlalu banyak hingga pada akhirnya dokter Teresa mengatakan bahwa Ray hanya berimajinasi. Para polisi yang menyurigai Ray kemudian hendak menangkapnya. Namun karena Ray merasa dirinya benar dan tidak berbohong ia kemudian mengambil senjata dan menyandra dokter Teresa. Ray meminta mereka semua masuk ke dalam ruangan dan menguncinya di sana. Come on. Sesaat setelah itu, Ray bergegas kembali ke rumah sakit. Ray kemudian berhati-hati agar tidak diketahui oleh petugas di sana. Di sana juga ia mengingat momen kematian istri pertamanya, Abby, yang meninggal akibat kecelakaan mobil. Jadi di sini kita sudah tahu kenapa Ray kalau membawa mobil itu tidak pernah ngebut. Kemudian Ray mengambil baju dokter di sana dan menuju lift untuk ke lantai bawah. Namun saat hendak turun tiba-tiba datang petugas keamanan di sana. Kemudian Ray dan petugas keamanan itu adu mekanik di dalam lift Tentu saja karena Ray karakter utama, pertandingan ini dimenangkan oleh Ray. Saat menelusuri lantai itu, Ray melihat hal-hal aneh di sini, di mana rumah sakit ini seperti melakukan penjualan organ manusia. Saat melanjutkan penelusurannya, Ray melihat putrinya Perry yang hendak dioperasi dan kemudian Ray pun bergegas menghentikan mereka. Di dalam ruangan itu, Ray juga melihat istrinya yang sudah sangat lemas. Wah, berarti bener ada yang aneh dari rumah sakit ini. Para dokter di sana mencoba untuk menghentikan Ray. Namun Ray berhasil selamat karena menembak dan meledakkan ruangan itu. Nah, saat Ray membawa putri dan istrinya, ia dihentikan sama petugas ini. Ingat kan? Yang di awal dia seorang perawat tapi tiba-tiba dia bisa berubah menjadi seorang dokter. Nah, karena tidak mau terlalu lama, kemudian Ray menembak kaki orang ini dan melanjutkan pelariannya. Ray berhasil membawa istri dan anaknya ke mobil dan mereka pun bergegas keluar dari rumah sakit ini. Happy ending. Tapi bohong. Kalian lihat scene setelah ini. Nah, di sini semua keanehan mulai terjawab. Bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Dr. Teresa ini benar, bahwa Ray hanyalah berimajinasi. Ia menciptakan cerita tadi untuk melindunginya dari trauma. Hayo, siapa yang ngira kalau rumah sakitnya yang jahat? Pada ketipu kan lo semua? Jadi itulah cerita dari film Fractured, yang menurut gue gila sih, plot twistnya ini gak ketebak banget. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan alur-alur dari film keren lainnya. Gue Awang izin pamit, sampai ketemu di video lainnya. Bye.